Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada video kali ini, saya akan presentasikan atau membahas mengenai pembelajaran dalam kecerdasan buatan dan matriks performa, di mana tugas ini untuk memenuhi pada mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Sebelum kita masuk pada materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gideon Pemonan dengan NIP 224611117. Saya dari kelas C3. Langsung saja kita masuk pada materinya. Apa itu supervised learning? Supervised learning adalah metode pembelajaran AI di mana model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label, sehingga sistem dapat belajar menghubungkan input dengan output yang benar. Adapun cara kerja dari supervised learning, yang pertama, data dikumpulkan dan diberikan label. Yang kedua, data dimasukkan ke model. Yang ketiga, model belajar pola dari data. Yang keempat, model digunakan untuk memprediksi data baru. Ya, misalkan di dalam ini ada banyak label ya. Setelah diprediksi bahwa si orange ini adalah wortel dan yang hijau ini adalah paprika, sedangkan yang warna merah ini adalah tomat. Ya, adapun implementasi ya dunia nyata dari supervised learning. Contohnya ini dari gambar ini adalah face recognition. Semacam dia itu mendeteksi wajah dari objek. Ada juga prediksi tanah ya, dari tahun ke tahun. Misalkan dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok. Untuk Jakarta kan yang awalnya itu 3.400.000, kemudian naik lagi di tahun 2010 menjadi 4 juta, di 2011 naik lagi menjadi 5.300.000, dan yang di atas ini itu merupakan perbandingan data lah antar masing-masing kota tersebut. Ya. Apa itu unsupervised learning? Unsupervised learning adalah metode pembelajaran AI yang menggunakan data tanpa tabel. Model tidak mengetahui jawaban benar dan bertugas menemukan pola atau kelompok dalam data. Adapun cara kerja dari unsupervised learning. Yang pertama, data tanpa model dimasukkan ke tabel. Yang kedua, model menghitung kemiripan data. Yang ketiga, data dikelompokkan ke dalam cluster. Yang keempat, model digunakan untuk memprediksi data baru. Nah, dari data ini kita melihat paprika ini ya, ada setelah diproses ada yang warna hijau dan ada yang merah, walaupun dia warnanya berbeda tapi dia memiliki jenis yang sama. Kemudian ada terung dan bawang bombay. Nah, adapun implementasi dunia nyata dari unsupervised learning. Ya, contohnya saja misalkan untuk yang warna hitam ini adalah dokumen untuk mata pelajaran misalkan khusus matematika gitu. Yang hijau ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, dan sedangkan kuning ini adalah untuk dokumen mata pelajaran bahasa Indonesia dan seterusnya. Kemudian apa itu reinforcement learning? Reinforcement learning adalah metode pembelajaran AI di mana sebuah agent belajar mengambil keputusan melalui interaksi berulang dengan lingkungan berdasarkan reward dan punishment. Adapun cara kerja dari reinforcement learning. Yang pertama, agent melakukan satu aksi. Yang kedua, lingkungan merespon. Yang ketiga, agent menerima reward atau punishment. Yang keempat, agent memperbaiki strategi.
Adapun implementasi dunia nyata reinforcement learning. Misalkan pada game catur ini, misalkan di kondisi musuh yang warna hitam ini lagi stuck. Jadi komputer tahu bahwa dia stuck dan menghindari hal tersebut karena dia sudah belajar dari kejadian itu. Kemudian juga ada vakum robot vacuum cleaning, di mana dia awalnya itu mungkin masih menabrak tembok atau dia tidak tahu objek mana yang harus dia bersihkan. Namun setelah dia belajar dari kesan itu, dia terus belajar, akhirnya dia uh, sudah paham lah. Kemudian masuk pada matriks performa supervised learning, terbagi atas 3. Yang pertama, akurasi. Akurasi adalah matriks yang mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan seluruh data. Yang kedua, precision. Precision adalah matriks yang mengukur ketepatan prediksi positif yang dihasilkan oleh model. Yang ketiga, recall. Recall adalah ukuran seberapa baik model menemukan semua data yang seharusnya positif. Adapun matriks kita masuk pada matriks performa unsupervised tadi. Yang pertama ada Silhouette score. Yang kedua ada Davis Goldin Index. Nah, jadi Silhouette score mengukur seberapa banyak cocok suatu data berada dalam klasternya sendiri dibandingkan klaster lain. Nilai mendekati 1 menunjukkan clustering yang baik. Sedangkan untuk Davis Baldwin Index mengukur kekompakan dan keterpisahan antar klaster. Nilai yang lebih kecil menunjukkan kualitas klaster yang lebih baik. Kemudian pada matriks performa reinforcement learning. Yang pertama ada cumulative reward. Cumulative reward adalah total reward yang diperoleh agent selama satu episode pembelajaran. Yang kedua, average reward. Average reward adalah rata-rata reward yang diperoleh agent yang digunakan untuk menilai konsistensi performa agent. Kesimpulan, kecerdasan buatan memiliki 3 metode pelajaran, yaitu supervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning menggunakan data berlabel. Unsupervised learning mengelompokkan data tanpa label. Sedangkan reinforcement learning belajar melalui mekanisme reward. Masing-masing metode memiliki matriks evaluasi yang berbeda untuk menilai kinerjanya. Oleh karena itu, pemilihan metode pembelajaran dan matriks evaluasi yang tepat sangat penting agar sistem kecerdasan buatan dapat bekerja secara efektif. Ya, jadi mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.